Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini. Oke, jadi di video kali ini admin akan membahas tentang topologi OpenWrt, yang dimana dengan topologi ini kalian bisa menjadikan STB OpenWrt ini menjadi server mini GSM seperti RT RW net yang ada di desa kalian itu juga bisa, ataupun kalian bisa menggunakan topologi ini untuk pemakaian pribadi juga ya teman-teman. Jadi ini kembali kepada kalian yang akan menggunakannya ya. Jadi admin akan mencoba membahas topologi OpenWrt yang dari dasar yang admin ketahui, oke? Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini ataupun baru menonton video ini, alangkah baiknya kalian bayar pajak di channel ini dengan cara di like, di subscribe juga, biar admin lebih semangat membuatkan tutorial dan juga membahas tentang topologi ataupun membahas tentang OpenWrt seperti ini ya teman-teman. Dan untuk requestan kalian di kolom komentar, baik yang sudah chat pribadi admin mohon maaf karena admin juga ada kesibukan ya teman-teman, terkadang belum sempat membahas ataupun membuat video yang kalian inginkan. Jadi admin sebisa mungkin akan membuatnya di waktu dekat ya, jika admin sudah nggak sibuk ya. Makanya admin membuat konten yang menurut admin itu ringan dulu ya, seperti itu. Ataupun mood admin yang enak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi admin membuat konten itu sesuai mood. Oke, seperti itu saja. Biar nggak panjang, kita langsung bahas saja. Nah di sini di tampilan PC admin ini sudah ada ya tulisannya topologi OpenWrt. Di sini ada jaringan provider yang kalian gunakan seperti ini. Oke, ini adalah jaringan provider dan ini modemnya. Yang jelas ini untuk mencari jaringan ini ya. Dan di sini ada STB OpenWrt ya teman-teman. Nah, dasarnya jaringan ini ditangkap ataupun diambil oleh modem ataupun MIFI seperti ini. Nah ini MIFI ya, ini namanya MIFI. Ini MIFI kalau nggak salah tipenya E5573S ini. Lalu oleh MIFI ini ditangkap dan dialirkan ini menggunakan USB kabel data ya, menggunakan kabel data maksud saya, ke sini ya teman-teman, ke USB. Nah ke sini, di sini ada dua kan, ada USB 1, ada USB 2. Nah ini kita jalurkan menggunakan USB dengan kabel data yang support transfer file seperti itu. Di sini ini kabel LAN. Oke, coba saya tulis saja ya teman-teman. Kita ketikkan sajalah biar simple. Ini LAN, kita gunakan warna putih aja. Kita gunakan warna putih ya teman-teman. Ini LAN. Bentar ya teman-teman. Oke, anggap ada di sini ya untuk kebelannya. Lalu kita copy paste dulu. Ini di sini USB 1. Bentar ya teman-teman. Mohon maaf ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita alirkan ini MIFI ini menggunakan baterai ya aslinya. Ini kalian bisa modif, kalian bisa menggunakan baterai dumping ya, biar nggak usah menggunakan baterai. Ada yang sudah disetting supaya bisa tanpa baterai itu juga. Pokoknya intinya MIFI ini sekiranya nggak usah menggunakan baterai ya. Jadi jaringan provider tersebut ditangkap oleh MIFI, lalu dari MIFI kita alirkan menggunakan kabel apa namanya, kabel data ya teman-teman, kabel data yang sudah support transfer file. Lalu dari sini jaringan tersebut yang dari MIFI ini diproses oleh STB OpenWrt ini, lalu dikeluarkan
dikeluarkan dari kabel LAN ya teman-teman, dari kabel LAN STB-nya dari sini ke router utama seperti itu. Nah, dari router utama inilah yang nantinya kalian bisa alirkan ke handphone ya teman-teman. Dari sini. Jadi kalian bisa alirkan ke handphone ya teman-teman. Dari sini bisa dialirkan ke handphone 1, handphone 2 dan yang lainnya. Jadi handphone tersebut itu mengalirkan ataupun mendapatkan koneksi internet itu dari router. Jadi seperti itu. Jadi fungsinya di sini ini jaringan provider ditangkap oleh MiFi, baik ini sudah ada koneksi internet atau tidak. Maksudnya itu ada koneksi internet itu sudah ada datanya atau tidak ya teman-teman. Lalu dari sini dikeluarkan ataupun outputnya itu menggunakan kabel data yang support transfer file, lalu dikeluarkan lagi dari STB OpenWrt ini ke router. Nah, dari router inilah yang kalian bisa nikmati koneksi internetan. Seperti itu ya. Jadi seperti itu, semudah itu. Lalu oke. Setelah itu bentar. Ini kok malah berubah. Nah, oke. Nah, ini sudah ya teman-teman. Dan jika kalian ingin memperluas, seumpamanya kalian punya tetangga nih ya, ingin menggabungkan ataupun ingin nyambungkan koneksi internet ini dari kalian yang menggunakan apa namanya ya, internetan GSM ini. Nah, kalian bisa langsung melewati router utama ini karena di belakang ini ada 3 port ya kalau nggak salah. Jadi begini ya teman-teman, admin lupa juga bilang bahwasanya dari kabel LAN ini kita harus tancapkan ke port 1 ya teman-teman, karena di belakang itu ada tulisan 1 dan LAN ya, LAN-nya itu ada 3 biasanya. Nah, dari sini dari STB OpenWrt ke kabel LAN, ke kabel 1 ya, port 1 maksudnya. Nah, untuk port LAN-nya itu kita sambungkan ke router lainnya. Ke sini seumpama. Dari router utama ini ke router klien ini kita jangan ke WAN ya, namun ke port LAN juga seperti itu. Jadi dari inputnya kabel LAN ke outputnya ke kabel LAN juga. Lalu ada tetangga kalian lagi ingin menyambungkan tapi jauh rumahnya ke ini ya teman-teman, yang router utama ini, maka kalian bisa menyambungkan dari sini ke port LAN 2 seumpama, di sini ke port LAN 1 seperti itu, dan seterusnya. Dari sini juga ke port LAN 3, sini ke port LAN 1 seperti itu. Hakikatnya semua klien yang ada di sini, semuanya di sini ada handphone lagi di sini banyak ya. Hakikatnya ini klien ini koneksinya tuh masuk ke sini sebenarnya. Ini cuma hanya memperluas koneksi yang ada di router utama. Seperti itu untuk aslinya ya teman-teman. Nah, lalu kita akan membahas yang apa namanya? Kita akan membahas yang menggunakan mikrotik ya teman-teman. Sebentar lagi. Dan di sini oh ya, ini jika kalian menggunakan MiFi ya teman-teman. Jika kalian menggunakan modem yang USB seperti ini, bentar kita cari modem USB mana ya. Oh, yang ini. Nah, jika kalian menggunakan modem seperti ini, modem USB seperti ini kalian nggak usah repot-repot menggunakan kabel data lagi ya. Kita langsung tancapkan saja ke USB seperti ini. Oke, ini lebih simpel karena untuk daya dari ini itu nebeng ke STB-nya ya teman-teman, ke STB OpenWrt-nya seperti itu. Lalu jika kalian
menggunakan modem seperti Orbit ya, modem duduk. Nah, itu beda lagi. Ini admin sudah ada ya di sini. Kita cari dulu. Oke, ini ya. Nah, jika kalian menggunakan modem Orbit seperti ini, kalian menggunakan Orbit seperti ini kalian nggak bisa langsung ke kabelan ya teman-teman, karena output dari koneksi ini itu bukan menggunakan USB tapi LAN. Jadi kalian nggak bisa dari modem ini langsung ke LAN, itu nggak bisa, karena LAN yang ada di STB OpenWrt itu hanya output ataupun jalur keluar dari koneksi internet yang diterima oleh STB OpenWrt, seperti itu. Makanya untuk memasukkan koneksi internet ataupun inputnya itu kalian ini harus ke USB, baik itu USB 1 ataupun USB 2. Caranya itu karena kan ini harus ke LAN ataupun ke LAN, itu kita harus menambahkan satu alat lagi, yaitu USB to LAN, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ya USB-nya. Nah, seperti ini. Jadi kita itu yang awalnya di sini dari jaringan provider ini ditangkap oleh modem ini, lalu dari modem ini dikeluarkan ataupun outputnya menggunakan kabel LAN. Ini ya teman-teman, kabel LAN. Nah, dari kabel LAN di sini kan pakai USB nih. Nah, ini kita sambungkan ke USB 1, seperti itu ya teman-teman. Jadi jika kalian menggunakan modem yang serupa seperti ini, baik Huawei dan semacamnya, Orbit dan semacamnya, yang outputnya itu hanya ada kabel LAN, ya maka kalian harus menggunakan USB to LAN ya. Jadi kalian harus membeli lagi alat USB to LAN ini, seperti itu ya teman-teman. Oke, ini mungkin teman-teman sudah paham ya untuk topologi simple dari ini. Oke, lanjut saja jika kalian menggunakan dual modem. Nah, ini juga bisa ya teman-teman. Kalian juga bisa menggunakan dua modem. Ini contohnya kita menggunakan modem ini saja. Dan ini kita hilangkan seperti ini. Kita tampilkan di sini. Nah, di sini jika kalian ingin menggunakan satu STB itu juga bisa teman-teman. Contoh seperti ini. Ini contoh ya. Ini kan jaringan provider nih. Yang ini jaringan provider. Nah, ini kita tangkap. Ini kalian bisa menggunakan beda operator ya. Ini semuanya menggunakan si oranye, ini menggunakan si merah, itu enggak masalah. Nah, ini yang jelas karena ini modem duduk seperti ini. Kalau admin menyebutkannya modem duduk ya teman-teman. Ini kita alirkan menggunakan kabel LAN. Dari USB to LAN ini kita jalurkan ke USB 1. Ini kita jalurkan ke USB 2. Nah, di sini di STB OpenWrt ini itu akan diproses, itu kita setting kembali. Jadi itu kita setting load balance ya, load balance. Load balance itu bukan cuma satu sisi ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Teman-teman banyak yang salah paham bahwasanya load balance dual modem itu sudah otomatis dual tunneling. Itu beda. Jadi load balance tunneling dengan load balance koneksi internet ataupun interface ataupun ISP itu beda ya teman-teman. Makanya jika load balance ISP saja ya dua ISP tersebut ataupun dua koneksi tersebut kedetek di STB OpenWrt, namun tidak tunneling load balance-nya. Makanya kalian harus belajar load balance load balance ISP ataupun koneksi internet dan juga load balance tunneling, seperti itu. Oke, jadi ini akan diproses load balance. Load balance itu dua koneksi ini dijadikan satu, lalu outputnya dikeluarkan dari sini, dari kabel LAN STB OpenWrt ke port 1, seperti itu ya, port 1 router utama. Dan jika kalian mempunyai klien ataupun tetangga yang ingin menyambungkan, ya sama. Ini bisa seperti ini. Nah, seperti ini, itu juga bisa. Atau menggunakan cara seperti barusan, seperti ini terus seperti ini.
dari port LAN ke port LAN yang lainnya, itu juga bisa. Namun jika menggunakan seperti ini itu pasti ada plus minusnya ya teman-teman. Nanti akan bahas lagi, kalau ini dibahas juga akan kepanjangan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Namun kalau menggunakan satu STB ini mungkin untuk pemula itu agak ribet karena kita harus belajar banget untuk settingan load balance-nya. Nah, biar kalian nggak terlalu ribet, kalau kalian mempunyai budget yang lumayan, maksudnya yang cukup ya teman-teman, kalian bisa menambahkan satu STB lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi hitungannya dua modem ini mengambil jaringan dari provider ya, ini ya. Kita mengambil jaringan dari provider. Ini tetap menggunakan USB to LAN, dijalurkan menggunakan ini ya teman-teman, USB 1 dari STB OpenWrt. Dan untuk modem sticknya itu kita jalurkan ke STB ya betul, STB OpenWrt menggunakan port USB 2 seperti itu ya teman-teman. Dan ini kan input semua ya, dari sini sampai sini ini input semua. Jadi hitungannya satu STB OpenWrt itu menggunakan satu provider ataupun satu kartu lah ya, satu kartu yang kalian gunakan ataupun satu koneksi internet. Namun di sini sekiranya dua koneksi internet ini sama-sama berjalan ke router, itu kita harus menambahkan satu alat lagi. Jadi ini nggak bisa langsung ke sini, itu nggak bisa guys. Hitungannya ya bisa-bisa saja, cuma ya hitungannya satu USB. Makanya kita harus menambahkan mikrotik teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita tambahkan mikrotik. Contohnya di sini kita bisa alirkan port LAN-nya ini. Port LAN ini kita alirkan ke sini bisa. Ini kan ada koneksi internet ya. Ini bisa. Dan yang ini kita alirkan ke sini, itu juga bisa teman-teman. Oke, lalu kita setting di mikrotiknya teman-teman. Jadi kita setting load balance dua koneksi internet, termasuk kalian bisa langsung setting voucherannya seperti itu. Nah, dari sini kalian tinggal pasangkan apa namanya, bentar ya teman-teman. Nah, kalian untuk routernya ini kan input semua nih ke mikrotik. Nah, dari mikrotik ini harus ada output ataupun jalan keluar koneksi internetnya. Nah, di sini kan ada sisa 3 port LAN. Ini kita buat jalan keluar semua, kita setting seperti itu. Ini kita setting ke router ini kita setting ke router ini kita setting ke router ini, seperti itu. Ini buat pelanggan atau ini router utama aja ya. Ini buat rumah kalian, ini buat klien yang non voucheran, ini buat yang voucheran. Itu bisa, asalkan kalian tahu setting yang ada di mikrotik. Itu seperti itu ya. Ya, dari sini kalian sudah bisa sebarkan ke handphone yang lain, klien-klien yang menggunakan laptop, PC dan semacamnya. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini jika kalian menggunakan satu ya teman-teman. Jika kalian menggunakan satu mikrotik, apakah bisa menggunakan dua mikrotik? Sebenarnya bisa ya, bisa banget. Atau kalian bisa juga menggunakan, oh nggak bisa ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan USB hub, hitungannya tetap satu koneksi ya, mohon maaf. Lalu ya paling logis ya kalian harus menggunakan dua mikrotik. Jadi paling logis kalian bisa menggunakan dua mikrotik teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi di sini, nah, ntar ya teman-teman. Begini reportnya pakai visi teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, dari sini jelas seperti barusan. Yang ini seperti ini, yang ini langsung ke USB 1, yang ini ke USB 1 juga nggak masalah. Dari port LAN di sini ke port LAN ini, yang dari sini ke port LAN 1. Nah, di sini kan ada 3, sisa 3. Dari port LAN 3 ini kita alirkan ke sini ya teman-teman, ke port LAN
bukan LAN nih, apa nih, port internet ya, sorry. Jadi seperti ini juga bisa ya teman-teman. Nah dari sini kan sisa 4 nih. Nah dari 4 inilah yang kalian bisa sebarkan seperti ini juga bisa. Nah seperti itu ya teman-teman, ini juga bisa. Namun yang MikroTik yang ini hanya sebagai load balance saja, kedua koneksi internet, lalu dihantarkan ke sini. Entah, kalau yang ini admin belum pernah coba ya teman-teman, tapi admin lihat dari beberapa grup itu kayaknya ada yang menggunakan topologi seperti ini. Dan ya jika kalian bisa komen saja ya, karena ini menurut analogi admin saja, semoga bisa. Jika ada kesalahan ataupun seperti ini nggak bisa ya mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau yang barusan yang awal itu admin sudah coba dan tentunya itu sudah bisa ya teman-teman, seperti itu. Jadi seperti itu ya topologi yang admin ketahui kurang lebih. Sebenarnya masih banyak topologi yang lainnya. Mungkin admin akan membahas di lain kali ya, seperti itu. Apakah untuk modem ini hanya bisa menggunakan apa ya? Apakah cuma menggunakan modem saja untuk mencari koneksi internet? Sebenarnya tidak ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan handphone, itu bisa, yang sudah dioprek atau tidak dioprek pun juga bisa ya. Asalkan baterainya itu dibuka, itu bisa menggunakan handphone. Dan untuk OpenWrt apakah hanya STB HG dan tipe B? Itu tidak. Jadi ada PC mini, itu juga bisa. Ada PC laptop ya, laptop yang gak pakai, itu bisa. Ataupun router yang memorinya juga besar, itu juga bisa. Jadi banyak device yang bisa digunakan untuk dijadikan OpenWrt ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Kayaknya video ini sudah terlalu panjang. Semoga kalian bisa memahami apa yang admin jelaskan, karena admin mencoba sebisa admin, semudah admin, dengan bahasa yang mungkin kalian bisa pahami menurut admin, seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan penjelasan dalam video kali ini ya teman-teman. Semoga membantu. Sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. Jangan lupa di like jika video ini membantu, dan jika kalian tidak suka kalian bisa dislike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.